Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebet Tunisa, dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih menentukan apakah suatu permasalahan itu lebih cocok diselesaikan menggunakan regresi linear atau nonlinear dengan bantuan RapidMiner AI Studio. Nah, pada video ini nanti kita akan menggunakan visualisasi data, kemudian akan menguji akurasi hasil pemodelan dengan mencoba menggunakan regresi linear, kemudian nanti regresi polinomial, regresi nonlinear, dan transformasi data. Nah, di sini kita menggunakan RapidMiner AI Studio, dan yang pertama kita akan melakukan import datasetnya. Dan di sini langsung klik import data, kemudian my computer, dan pilih data yang ingin diimport. Kemudian nanti tinggal pilih next di sini, next sampai datanya masuk. Dan di sini saya sudah memasukkan data sebelumnya. Di sini dataset regresi nonlinear. Nah, untuk melihat data ini, kita cukup ke result, kemudian kita jalankan, nanti dia akan ke bagian result ini. Nah, di sini sudah diperlihatkan untuk datanya, data X dan data Y. Nah, di sini berisi dua variabel ya, variabel numerik yaitu X dan Y, di mana X itu sebagai variabel independen dan Y sebagai variabel dependennya. Nah, di sini untuk proses awalnya itu kita akan lakukan set rule. Nah, di set rule-nya ini kita kan sudah mengambil dataset ke mana prosesnya, kemudian sekarang kita perlu namanya set rule. Nah, untuk set rule ini kita ke operator yang ada di sebelah kiri bawah. Di sini kita tinggal klik drag. Kita klik set. Nah, ini kita tinggal tarik, masukkan ke proses kita. Nah, sudah ada. Kita perlu setting. Nah, di sini kan saya sudah masukkan Y. Kenapa masukkan Y di sini itu tujuannya untuk memberitahu RapidMiner-nya ini bahwa Y itu adalah target yang akan diprediksi. Ya. Y-nya ini adalah target yang diprediksi. Kita hubungkan dari datasetnya menuju set rule yang exa-nya, dari exa set rule ke res atau result. Nanti akan masuk ke result ini. Nah, ini belum jalan ya, terus kita jalankan dulu. Kita masukin ini. Oke. Di sini ada pilihannya X, Y. Nah, karena tadi kita memerlukan Y, karena kita targetnya itu Y, berarti kita klik Y di sini, kita apply ulang, kita jalankan. Oke, di sini sudah menuju halaman data. Kita sudah ke example set rule-nya. Nah, ini untuk halaman example set rule-nya. Kemudian kita pilih visualisasi. Nah, di visualisasi ini dia ada plot type-nya. Nah, di halaman visualisasi ini, di sini scatter atau bubble-nya. Di sini juga ada visualisasi karakter lain, tapi di sini kita perlukan adalah scatter atau bubble. Nah, di sini sudah ada kolom X dan ada untuk Y. Nah, dari scatter ini
Scatter plot ini terlihat bahwa datanya itu membentuk garis melengkung. Tidak membentuk garis lurus ya, tapi melainkan pola melengkung. Bisa dilihat untuk visualisasinya. Di sini ada beberapa bentuk visualisasi, line, kemudian bisa juga spline, dan di sini scatter, karena kita memerlukan scatter atau bubble. Nah, untuk indikasi nonlinear ini, regresi itu perlu diuji sebagai pembanding. Untuk kesimpulan sementaranya itu, indikasi nonlinearnya itu, jadi regresi linearnya itu perlu diuji sebagai pembanding. Nah, di sini sudah kita lihat tadi ya tentang untuk visualisasi scatternya. Nah, selanjutnya kita untuk linear regresi itu kita wajib melakukan data training. Nah, untuk data trainingnya untuk data training itu kita lakukan split data. Nah, untuk split data ini dia itu nanti tidak mengubah data, tidak menghapus kolom, dia hanya membagi baris data. Misalnya nanti ada 100 baris data nih. Nah, 70 barisnya itu digunakan untuk training, kemudian 30 barisnya itu kita gunakan untuk testing. Nah, kenapa sih linear regression itu perlu training? Karena linear regression itu kan menghitung koefisien, menghitung hubungan sistematis, dan dia itu butuh X untuk input dan Y untuk label. Nah, kalau tidak ada label, itu biasanya akan memunculkan error missing label. Nah, di sini kita tadi sudah lakukan set rule, kemudian kita split data untuk membagi data training dan data testingnya. Sini sudah kita masukkan. Seperti biasa kita cari di operator, kemudian search split data, maka akan ada seperti ini. Nah, split data ini kita atur untuk rasionya, karena kita perlu 70 baris untuk training dan 30 baris untuk testing. Di sini kita add. Nah, di sini kita masukkan 0,7. Oke. Kemudian kita tambah lagi 0,3. Oke. Oke, di sini sudah kita pisah untuk data training dan data testingnya. Kemudian klik OK tadi. Nah, ini kita sambungkan dari set rule exa ke exa split data. Kemudian dari split data par ini ke res atau result untuk melihat hasilnya. Nah, di sini itu masih sama. Yang membedakan itu datanya itu sudah terbagi antara data training dan data testing. Nah, tadi jalur atasnya itu kan training ya, yang 0,7, dan jalur bawahnya tadi itu untuk testing. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, split data itu untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, kita perlu tambahkan linear regression. Seperti biasa, kita cari di operator linear regression. Nah, ini tarik, kemudian pindahkan ke halaman proses. Nah, sekarang kita hubungkan ke linear regression. Sini kita atur.
Oke, di sini sudah keluar untuk hasilnya. Jadi di desain ini dari datasetnya ke set rule, kemudian ke split data, kemudian ke linear regression. Nah, di linear regression ini dia itu akan menerima data training yang sudah punya label Y. Sudah punya label Y tadi yang sudah kita set di rule. Nah, model regresi linear itu dilatih menggunakan data training. Oke. Coba kita lihat resultnya. Nah, jadi sudah keluar untuk hasilnya. Kemudian di sini bisa kita pilih statistik, kemudian visualisasi menggunakan scatter tadi. Di sini Y dan X. Oke, setelah kita berhasil memasukkan operator linear regression ini dan menghubungkan dengan data training tadi melalui split data ini, artinya tahap model regresi linear itu sudah berhasil dibangun atau dilatih. Tapi perlu kita pahami bahwa sampai tahap ini modelnya ini itu belum digunakan untuk melakukan prediksi apapun. Nah, linear regression ini hanya menghasilkan model, bukan hasil prediksi dan bukan nilai akurasi. Nah, karena itu kita perlu langkah lanjutan untuk menggunakan model ini. Nah, langkah selanjutnya kita adalah menerapkan model ke data testing. Nah, tujuannya itu dari langkah ini adalah untuk melihat bagaimana sih performa model ketika dihadapkan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, inilah fungsi nanti kita menggunakan operator apply model. Jadi sekarang kita tambahkan untuk operator apply model dengan kita search apply model. Kita tarik, masukkan ke halaman proses. Nah, operator ini itu memiliki dua input penting, yaitu model regresi linear yang telah kita latih sebelumnya. Input kedua adalah data testing, yaitu data yang tidak digunakan saat latihan model. Nah, di sini itu penting untuk diperhatikan bahwa data testing berasal dari output bawah split data, sedangkan data training berasal dari output atas. Sebentar. Ini data atasnya itu data training, kemudian untuk data bawahnya itu data testing. Nah, jadi kita nanti menghubungkan output model dari linear regression ke model port yang ada pada apply model ini. Nanti menghubungkan output bawah split data ke port data atau example set pada apply model. Nah, ini kita hubungkan, ini kita hapus dulu, terus kita sambungkan. Kemudian dari label ini kita keres. Jadi dari linear regression ini dari mode linear regression ke mode yang ada di apply model, kemudian dari exa linear regression ke UNL-nya. Nah, kemudian dari apply model lab-nya ini kita arahkan ke res untuk melihat hasilnya. Nah, di sini
sudah ada prediction untuk Y. Karena tadi kan kita di bagian set rule ini, kita masukkan prediksi untuk Y, maka data yang di training, di testing, sudah masuk di sini prediction-nya. Jadi dengan konfigurasi ini, Rapid Miner itu akan menggunakan model regresi linear yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X pada data testing tadi. Nah, hasil dari apply model ini tuh bukan sekedar data mentah, melainkan data yang sudah memiliki kolom prediksi. Tapi sampai tahap ini kita masih belum tahu apakah hasil prediksi tersebut bagus atau tidak. Jadi, kita memerlukan satu operator lagi, yaitu performance regression. Nah, untuk itu kita tambahkan operator performance regression, maka kita search lagi pada bagian operator. Performance Di sini kita lihat performance regression, kita drag, kita masukkan ke halaman proses. Nah, operator performance ini itu dia berfungsi untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi model. Nah, di sini kita bisa mengetahui nanti apakah regresi linear ini cocok untuk dataset yang kita gunakan atau tidak. Nah, beberapa metrik yang biasanya ditampilkan antara lain adalah RMSE dan MAE. Jadi kita hubungkan lab dari apply model ini, kita putuskan dulu apply model dari apply model lab ke lab performance, kemudian EXA dari performance ke res untuk melihat hasilnya. Kita jalankan. Oke, sudah. Nah, Rapid Miner akan menghasilkan evaluasi model di tab result-nya. Nah, pada bagian result ini kita dapat menilai yang dihasilkan oleh regresi linear. Semuanya berjalan. Nah, jadi dari regresi linear ini cukup baik dan justru kurang sesuai dengan karakteristik data. Jadi kalau semisalnya nilai errornya tergolong besar dan visualisasi data membentuk pola non-linear, maka hal ini tuh bisa menjadi bukti bahwa regresi linear itu biasanya kurang cocok. Dan mengapa tahap selanjutnya itu perlu mencoba menggunakan nantinya pendekatan polinomial atau regresi non-linear. Nah, jadi setelah kita melakukan proses linear regression, kita tidak berhenti di tahap ini saja, tapi kita perlu melanjutkan apply model dan performance agar kita benar-benar mengetahui kualitas model yang kita bangun. Nah, sebenarnya model yang baik itu bukan hanya model yang bisa dilatih, tapi model yang memiliki performa prediksi yang baik pada data testing. Oke, setelah kita mendapatkan hasil dari regresi linearnya ini, selanjutnya itu kita akan mencoba melakukan pendekatan regresi polinomial untuk melihat apakah performa model dapat ditingkatkan. Nah, untuk perbandingannya nanti kita save dulu untuk yang ini, dan kita buat yang baru. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya operator generate attribute. Nah, ini saya sudah buat untuk file regresi polinomialnya. Oke,
Kita di operator ini kita perlu search generate attribute, kemudian kita tarik ke halaman proses. Nah, ini kita hubungkan dari set rule ke generate attribute. Jadi di antara set rule dengan split data ini ada generate attribute. Ini kita putuskan dulu. Kemudian nah, ini karena kita putuskan hubungan garisnya, ini dia langsung merah karena tidak terhubung. Ini kita taruh ke tengah, kemudian eksa dari set model ini ke tab. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian dari generate attribute ini ke eksa split data. Nah, ini sudah tidak ada tanda merahnya. Nah, dengan menambahkan operator generate attribute ini, dia itu nantinya itu berfungsi untuk membuat atribut baru dari atribut yang sudah ada. Nah, operator ini digunakan untuk membangun regresi polinomial. Kalau tadi kan linear regresinya, sekarang kita akan coba perbandingan dengan regresi polinomial. Kita jalankan. Di sini sudah ada untuk hasilnya. Tapi sebelum itu kita generate atribut dulu. Nah, ini kita harus masukkan function description-nya dengan menambahkan x2. Nah, kemudian di function expression-nya kita klik ini. Kemudian kita masukkan x. Nah, kemudian kita apply. Nah, sini sudah masuk, kemudian kita apply. Nah, ini kita harus perhatikan ya, kalau operator lain itu tidak berubah dari praktik yang sebelumnya, yaitu dataset, kemudian set rule-nya. Nah, di set rule-nya ini kita tambahkan generate attribute, kemudian ada split data tetap. Di sini kita tetap menggunakan linear regression, kemudian apply modelnya juga tetap sama, kemudian performance-nya juga, kemudian ke result-nya. Nah, setelah kita tambah atau edit di bagian generate attribute-nya ini, nanti kita klik run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada x2 yang kita tambahkan di generate attribute-nya. Nah, sebenarnya proses yang kita lakukannya ini sebenarnya sama dengan regresi linearnya ini, yaitu membagi data, kemudian kita melatih model, kemudian ada mengevaluasi performanya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah ada x2 yang kita tambahkan pada generate attribute-nya. Nah, di statistik juga ada. Tujuan utama dari praktik yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk menentukan apakah suatu permasalahan itu lebih cocok diselesaikan menggunakan regresi linear atau regresi non-linear. Nah, untuk menjawab tersebut, dilakukan beberapa tahapan yang dimulai dari visualisasi data, kemudian ada pemodelan regresi linear, hingga pemodelan regresi polinomial. Nah, berdasarkan hasil visualisasi awal menggunakan scatter plot, itu terlihat bahwa hubungan antara variabel input dan output tidak sepenuhnya membentuk garis lurus, melainkan menunjukkan pola melengkung. Nah, hal ini menjadi indikasi awal bahwa regresi linear itu sederhana kemungkinan kurang optimal untuk pemodelan data tersebut. Nah, tadi dilakukan pemodelan menggunakan regresi linear sebagai model dasar atau baseline. Nah, model ini itu dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data testing yang kita lakukan pada split data tadi. Nah, hasil evaluasinya itu menunjukkan adanya nilai kesalahan prediksi yang relatif cukup besar yang menandakan bahwa model linear itu belum mampu menangkap pola data secara optimal. Dan untuk meningkatkan performa model, itu dilakukan pendekatan regresi polinomial dengan menambahkan atribut baru berupa pangkat dari variabel input,
menggunakan operator generate atribut ini. Yang ini ya. Nah, penambahan atribut X pangkat 2 itu memungkinkan model linear untuk merepresentasikan hubungan non-linear dalam data. Kemudian untuk hasil evaluasi regresi polinomial itu menunjukkan penurunan nilai error dibandingkan dengan regresi linear. Hal ini itu membuktikan bahwa penambahan fitur non-linear itu mampu meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi data. Selanjutnya, dengan membandingkan hasil visualisasi dan nilai performa model, itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode regresi itu sangat bergantung kepada karakteristik data. Dan regresi linear itu cocok digunakan ketika data memiliki hubungan linear. Sedangkan untuk regresi polinomial atau non-linear itu lebih sesuai untuk data dengan pola yang kompleks. Jadi, melalui praktik ini, itu dapat dipahami bahwa evaluasi model itu merupakan tahapan yang sangat penting. Model yang terlihat baik secara visual, itu belum tentu memiliki performa prediksi yang baik, sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif menggunakan metrik performa seperti RMSE-nya. Dan kesimpulannya itu, berdasarkan pengamatan visual dan hasil evaluasi performa, permasalahan pada dataset ini itu lebih tepat diselesaikan menggunakan pendekatan regresi non-linear, khususnya regresi polinomial ya. Jadi, dengan praktik analisis regresi menggunakan Rapid Manner AI Study ini, diharapkan kita itu memahami mengenai pemilihan metode regresi dapat meningkatkan dan diterapkan pada permasalahan data lainnya. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.